Pemirsa, pengendara mobil yang hendak masuk ke kota Manhattan kelak harus rogoh kocek lebih dalam karena harus membayar uang masuk ke dalam kota sebesar Rp300.000. Ini merupakan salah satu wacana pemerintah New York untuk mencegah kemacetan semakin parah di kota apel besar. Rata-rata ada 70.000 mobil yang masuk ke area Manhattan setiap harinya. Untuk mencegah kemacetan yang semakin parah, pemerintah New York mewacanakan kebijakan mobil wajib bayar hingga $23 atau sekitar Rp300.000 untuk masuk ke kawasan kota Manhattan ini. Lantas, apa tanggapan warga New York? I drive into the city every day. I already pay a toll for $19 coming from Jersey. So that'll be $42 to come in to work every single day. Like, who could afford that? If this encourages public transportations and trying to be more climate impact friendly, I think that's where we should be thinking. A lot of money to spend to come to Midtown. But I guess also there are other options, right? You can take the subway, you can take the bus. You can do other things to avoid that surcharge. Jika kebijakan ini dilakukan, maka kendaraan roda 4 yang berasal dari luar kota Manhattan seperti dari Brooklyn, Queens, Bronx, bahkan negara bagian New Jersey harus bayar. Kalau diibaratkan dengan di Indonesia, ini mirip seperti kota satelit di luar Jakarta seperti Bekasi, Bogor, dan Depok yang berarti harus bayar kalau mau masuk ke daerah khusus ibu kota Jakarta. Nah, pakar memperkirakan kalau wacana ini benar-benar diaplikasikan akan mampu mengurangi kemacetan di kota New York seperti ada di belakang saya ini hingga 20%. Gubernur New York sebut aturan ini juga bisa menguntungkan pengurangan polusi udara dan keamanan di jalan. And think about the pedestrians just trying to get around, the bicyclists, the delivery people. It is dangerous for them. But all this concentrated activity, the vehicles sitting there idling because they cannot move, and our buses that are not moving, it's also creating all this exhaust and emissions that our people are breathing. Kebijakan ini diproyeksikan juga bisa rugikan New York di tengah pemulihan pasca darurat pandemi. The problem with this tax is it discourages people from coming into New York at a time when New York should be encouraging them to come into New York. And so you hurt not only New Jerseyans but New York businesses when you impose a tax like this. Jenis kebijakan ini adalah yang pertama di Amerika, namun bukan di dunia. Kebijakan serupa sudah diterapkan secara sukses di London, Stockholm, Milan, hingga negara tetangga Indonesia, Singapura. Riset di kota-kota tersebut menunjukkan kemacetan menurun dan di saat yang sama penggunaan transportasi alternatif seperti kereta bawah tanah dan sepeda meningkat. Pemerintah Tanzania mendorong para pengendara mobil untuk mengkonversi kendaraan berbahan bakar bensin ke bahan bakar gas. Program ini bertujuan menurunkan emisi karbon, sementara para pengemudi berharap mereka bisa menghemat pengeluaran dalam jangka panjang. Jackson Peter adalah pengemudi Uber di Dar es Salaam yang belum lama ini mengkonversi bahan bakar mobilnya dari bensin ke gas alam terkompresi atau CNG. Menurutnya, ia melakukan hal itu demi lingkungan dan juga dompetnya. Niliona gharama za mafuta zinapanda na zijulikani zitapanda mpaka kufikia wapi. Alafu pia gesi ni nafuu kufunga, ni nafuu kuitumia na pia inalinda mazingira ukilinganisha na diesel au mafuta. Untuk mengkonversi mobil ke CNG diperlukan setidaknya $1.000 di Tanzania. Biaya ini dianggap cukup terjangkau oleh banyak pengguna mobil, dan pemerintah tidak memberikan subsidi untuk konversi tersebut. Pemerintah Tanzania menargetkan sebanyak 8.000 mobil dikonversi memakai CNG di Dar es Salaam saja. Menurut para pejabat, sejauh ini lebih dari 2.000 kendaraan telah diubah memakai CNG sejak inisiatif ini dimulai tahun 2018. Di pusat konversi yang terletak di Institut Teknologi Dar es Salaam, pelanggan terus berdatangan. Kadri Watanzania wanavyopata elimu ya manufaa ya gesi asilia, idadi imekuwa ikiongezeka ya wateja siku hadi siku, mpaka kutoka mteja mmoja leo tuna wateja 2,000, na tulikuwa tunajaribu kuangalia projection yetu kwa 2024-2025, maana yake tutakuwa na zaidi ya wateja 6,000 kwa kadri trend inavyokuwa inaongezeka.
Kwa hiyo mwitikio umekuwa ni mkubwa kwa kiwango ambacho kinafurahisha hivi sasa, na ni baada ya kuwa Watanzania wengi na watu wengi wamepata taarifa na ukweli kuhusu matumizi ya gesi asilia kwenye magari. Pemerintah Tanzania mengikuti perjanjian Paris 2015 untuk membatasi pemanasan global, mengurangi dampak perubahan iklim, dan membangun masa depan yang ramah lingkungan. Kufikia mwaka 2030, lengo la Tanzania kuhakikisha kwamba hizi gesi joto ambazo zinazalishwa zinapunguzwa kwa kiasi cha asilimia kati ya 30 mpaka 35 kulingana na tathmini ambayo ilifanyika hapo awali. Kwa hiyo hatuwezi kusema moja kwa moja kwamba, kwa sababu tunajua kwamba source au ya vitu hizi gesi zinatoka kwenye maeneo ya misitu, kutokana na uharibifu wa misitu, uchomaji, nishati za majumbani, watu wanavyochoma mkaa, kilimo, hiyo masuala ya magari. Kwa hiyo on average kwamba sekta hii ambayo kama nasema sekta ya gesi asili kwa kiwango kikubwa inapokwenda endelea itakuwa imechangia katika zile asilimia 30 mpaka 35 za upunguzaji wa gesi asili. Selain mendorong mobil untuk beralih ke gas alam terkompresi CNG, pemerintah Tanzania juga melarang penggunaan kayu bakar dan arang oleh institusi swasta dan pemerintah mulai tahun 2025. Pemerintah Tanzania juga mengalihkan investasi ke sumber energi alternatif seperti tenaga surya, panas bumi, dan tenaga angin serta air.